I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Indus Wendra. Hari ini kita akan ngebahas project akhir dari skripsi saya, yaitu implementasi metode Gaussian similarity dan DF-IDF pada aplikasi pendeteksi plagiarisme. Ini di close dulu lah. Mana PPT PowerPoint jadi mana sih? Di sini ada PPT dari deskripsi saya, yaitu dengan judulnya implementasi metode Gaussian similarity dan pembobotan TF-IDF pada aplikasi pendeteksi plagiarisme. Pada skripsi saya saat ini, yaitu menggunakan 2 metode dalam pendeteksian plagiarisme, yaitu yang pertama, teks akan diberikan pembobotan dengan memberikan term frekuensi, berapa banyak kata yang muncul dari suatu dokumen, dan IDF, inverse document frequency, jadi berapa banyak kata yang bukan kata tapi berapa banyak dokumen yang mengandung kata I yang disebutkan, berapa banyak dokumen yang mengandung kata tersebut, ya bisa diartikan seperti itu. Latar belakang biasa yang kita bahas sebelum melakukan penelitian ialah kenapa tesis Anda itu dilakukan, memang didasari dari apa. Nah, hal tersebut sudah tercantum di bagian latar belakang. Plagiarisme atau yang kita sering sebut plagiat merupakan tindakan yang sering terjadi di dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi. Ya, memang sering terjadi di dalam dunia pendidikan, terutama universitas. Dalam dunia bidang pendidikan, diwajibkan atas publikasi jurnal untuk meningkatkan mutu karya ilmiah perguruan tinggi dan sebagai syarat kelulusan untuk mahasiswa. Sebagai contoh, saya mau buat jurnal. Nah, karena saya malas untuk melakukan penelitian ataupun riset, jadi saya hanya mengambil hasil dari jurnal orang lain. Nah, itu tindakan plagiat termasuk. Karena banyak website yang menyediakan jurnal yang bersifat open source atau jurnal yang bersifat terbuka, maka dapat menaikkan tindakan plagiarisme pada terutama jurnal. Oke, di sini kita sudah berada di aplikasi. Dengan tampilan awal adalah melakukan login dengan akun yang telah dibuat. Sini saya masuk. Nah, kemudian pada tampilan halaman awal, di sini sudah saya berikan beberapa pembahasan untuk teman-teman mempermudah dalam melakukan presentasi. Di sini ada keterangan era digital, mulai dari perkembangan, kemudahan, dan apa yang menyebabkan tindakan plagiarisme ini dilakukan, serta solusi yang akan dilakukan nanti. Nah, pada aplikasi jurnal ini sudah diberikan beberapa kode, nama autor, sumber, dan kontak person dari autor dari jurnalnya. Di sini saya menggunakan 50 data, tapi karena ada dua jurnal yang memiliki autor yang sama, maka autor di sini hanya 49. Ya, jadi kayak semisalkan ada kita ngambil 50 jurnal, tapi
satu orang ini bisa digunakan untuk lebih dari satu jurnal, karena emang pada dasarnya satu jurnal bisa terdapat lebih dari satu autor ya, kayak gitu. Ada fitur penambahan dan juga fitur search dalam mencari autor yang telah ditambahkan. Ini udah tambah record, boleh tambah nama autor, sumber, dan sempit. Pada halaman dokumen ini menampilkan data-data dari abstrak dari jurnal 1, 2, 3 dan seterusnya. Nih, pada bagian ini kita dapat melakukan tambah, sama juga tambah isi autornya siapa, sama atau misalkan kita ketik isi abstraknya apa dan simpan. Nah, otomatis yang disimpan akan ikut muncul dalam halaman dokumen. Nah, jadi kayak misalkan teman-teman nyimpan jurnalnya Bapak siapa, misalkan Bapak Sarwanta. Nah, isi abstraknya itu bagian ininya. Nah, teks ini yang nanti akan di tag, yang akan dicek kemiripan. Jadi kayak 1 ke 2, 1 ke 3, 1 ke 4 dan seterusnya. Kemudian dicek lagi misalkan 2 ke 3, 2 ke 4, dan 2 ke 1 juga dicek. Seterusnya sampai 50 ke 1, 50 ke 2 dan seterusnya. Nah, di sini ada halaman pengecekan plagiarisme secara otomatis, yaitu dengan cara menggunakan sistem. Nah, di sini pada pengecekan ini merupakan inti dari aplikasi yang telah dibuat, yaitu untuk mengecek berapa persentase kemiripan dari tiap-tiap abstrak dari jurnal. Contoh, kita langsung saja untuk menghemat waktu, kita berikan kata-kata segini sampai dengan rasionalitas. Nah, berapa persen kemiripan? Nah, untuk teks input yang dilakukan pengujian memiliki kemiripan sekitar 73,46 terhadap dokumen 1. Jadi kayak saya bilangnya kebalik. Jadi untuk teks yang diinput memiliki kemiripan terhadap dokumen 1, yaitu dari Bapak Sarwanta sebesar 73,46%. Dan dokumen teks yang diuji, yang diinputkan memiliki kemiripan terhadap dokumen 2 sebesar 32,69. Jadi tingkat kemiripan akan tinggi jika teks yang digunakan ialah teks yang bukan sangat mirip, tapi tingkat kemiripannya akan semakin tinggi ketika teks yang digunakan itu sama. Bisa juga mencapai 100% jika memiliki susunan teks yang sama. Nah, untuk teks input, nah di sini sudah digunakan full text dari dokumen 1 yang kita cek plagiat untuk pengujian, yaitu 100% karena memiliki struktur dan penggunaan kata yang sama. Jadi kalau misalkan kita balik, taruh di sini, nah hasilnya akan tetap 100% meskipun ada pembalikan dari penggunaan kata. Jadi pada dasarnya berapa banyak data yang mirip, berapa banyak kata yang mirip, atau kita dapat dilakukan pemanggilan ini dokumen uji dan dokumen penguji. Pada menu pengecekan plagiat secara manual, di sini sudah saya berikan ada 3 dokumen. Ya, kita anggap ini dokumen jurnal yang sudah kita tambahkan ke dalam database. Dan untuk key
ini merupakan dokumen yang nantinya kita akan uji. Kita isi dulu. Nah, kita hitung lagi. Di sini ada basis sekolah, basis data sekolah, basis data, dan hingga diperoleh hasil kemiripan ialah key yang kita uji memiliki kemiripan sebesar 18,14 terhadap dokumen 1, 0% dokumen 2, dan 17,18 pada dokumen 3. Jadi kayak gitu aja.